Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para pelajaran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ulumul Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Para pelajaran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sajakah perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis qudsi ini merupakan sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apakah ada perbedaan di antara keduanya? Mari kita dengarkan, mari kita bahas bersama. Yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu yakni Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dari Allah, juga lafaznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis qudsi juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah lalu dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bahwa Al-Quran merupakan mukjizat Rasulullah yang Allah turunkan untuk menantang atau mencabar bangsa Arab yang ingin membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Adapun hadis qudsi tidak demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran itu sampai kepada kita atau dinukil secara mutawatir dan qat'i tersebut. Apa itu mutawatir? Mutawatir artinya dinukil oleh banyak orang dari generasi ke generasi, yang mana mereka ini sangat-sangat mustahil untuk sepakat untuk berdusta. Diriwayatkan atau dinukilkan oleh banyak orang dari generasi ke generasi, dan sangat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Adapun hadis qudsi itu tidak dinukil secara mutawatir. Bahkan sebagian besar hadis qudsi itu merupakan hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang dari generasi ke generasinya. Bahkan ada yang hadisnya ada yang sahih, ada yang hasan, dan juga ada yang dhaif. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang selanjutnya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf." Artinya bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Adapun hadits qudsi tidak demikian. Pahalanya tidak sama seperti Al-Quran. Tidak memiliki pahala khusus seperti Al-Quran. Namun ketika kita membaca hadits qudsi, kita akan mendapatkan pahala secara umum, pahala menuntut ilmu dan lain sebagainya.
Dan perbedaan yang terakhir yang kita sebutkan bahwa Al-Quran itu boleh dan sah dibaca di dalam sholat. Al-Quran sah dan dibolehkan, bahkan surat Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat itu sendiri. Adapun hadits qudsi itu tidak sah kita baca di dalam sholat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah mencontohkannya dalam kehidupannya. Itulah beberapa perbedaan antara Al-Quran dan hadits qudsi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.